Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan Flipsnack karena saya punya modul atau materi mentah yang ingin saya convert atau saya ubah menjadi flipbook menggunakan Flipsnack. Flipsnack ini sebuah web yang menyediakan atau bagaimana kita itu mau mengubah materi mentah menjadi flipbook. Kita bisa mulai dengan menuliskan alamat flipsnack.com pada browser yang kita gunakan. flipsnack.com. Ini adalah tampilan pertama atau tampilan utama dari flipsnack.com. Untuk bisa masuk kita perlu sign. Di sini paling atas pojok kanan kita klik sign untuk bisa masuk. Kemudian di halaman kedua ini kita menjumpai pilihan kita ingin masuk menggunakan apa. Yang pertama, masuk menggunakan akun Google yang kita miliki, atau kita masuk atau login menggunakan akun Facebook yang kita miliki, atau kita juga bisa memasukkan email dan password kita yang sudah kita daftarkan pada Flipsnack yang ada di pojok kanan atas, create account. Kalau dari saya menyarankan untuk menggunakan sign with Google, karena dengan satu klik kita bisa langsung memasukkan email dan password tanpa harus mendaftar. Ini saya pilih sign with Google, saya klik. Ini langsung bisa masuk karena sebelumnya sudah pernah login. Untuk yang belum pernah masuk atau menggunakan perangkat baru, nanti ketika sign with Google dia akan ada permintaan untuk memasukkan email dan password. Kemudian untuk yang baru pertama kali masuk Flipsnack, maka ada pilihan, ada form yang harus diisi, itu nama, kemudian role, kemudian langsung bisa masuk. Untuk nama silahkan diisi dengan sesuai dengan nama yang ingin dikerjakan atau bebas karena tidak mempengaruhi apapun. Kemudian role silahkan dipilih sesuai dengan saat itu yang dikerjakan. Punya saya saat itu saya pilih teacher dan saya lupa, teacher learning atau kalau nggak salah. Jadi otomatis nanti kalau sudah menyelesaikan itu akan masuk seperti ini, tampilannya sama. Di sini ada 2 buku yang sudah saya buat. Yang pertama ini adalah dengan judul Python for Kids. Python for Kids ini buku PDF yang saya upload langsung tanpa ada edit apapun ke Flipsnack. Saya coba tampilkan. Di sini ada gambar mata. Ini fungsinya untuk preview. Jadi dalam satu kotak ini, di sini ada mata, kemudian di sini ada keterangan judul, kemudian ada keterangan kapan dibuat, create September 22, 2022. Kemudian di sini statusnya publish. Kemudian di sini ada keterangan detail, kemudian ada edit, ada customize, kemudian ada download, ada share. Kemudian ada titik 3. Untuk titik 3 ini ada edit, ada upload file, kemudian ada make a copy, kemudian ada rename, ada label. Ini nanti tidak akan saya tampilkan penggunaannya, mungkin di edit ini dan di move to trash. Kekurangan dari Flipsnack ini adalah kita dapat versi trial selama 14 hari. Ini sudah
ada 8 hari yang tersisa, berarti saya sudah menggunakan 4 hari yang lalu untuk membuat buku. Kekurangan berikutnya, satu akun yang kita gunakan itu hanya bisa membuat 3 buku. Berarti di sini sudah ada 2, berarti tinggal 1 buku lagi kesempatan saya untuk membuatnya. Kalau kita sudah 3 buku kemudian kita coba klik create di pojok kanan, maka otomatis dia harus mengarah untuk pembelian yang berbayar atau premium. Kembali kepada buku yang 2, yang Python for Kids dan pengenalan PHP. Untuk yang PDF ini memang sengaja saya mencoba apakah PDF atau ketika kita sudah punya file PDF yang sudah ada desainnya, sudah ada covernya, sudah ada templatenya, sudah ada materinya full, bagaimana kalau kita langsung upload tanpa ada edit satu apapun. Karena tujuan dari pembuatan flipbook menggunakan Flipsnack itu adalah fitur yang menyerupai buku ya, efek seperti membuka buku. Ini ada gambar mata, saya klik, maka muncul tab baru di sebelahnya. Di sini adalah tampilan buku PDF yang saya upload di Flipsnack. Ini saya view full screen di sebelah pojok kanan. Jadi ini adalah hasil dari Flipsnack. Ketika kita mencoba membuat Flipsnack, yang perlu kita lakukan atau yang kita simpan ya ini link yang kita bagikan. Misalkan kita punya murid atau kita punya yang membutuhkan materi kita menggunakan flipbook, menggunakan Flipsnack, maka yang kita bagikan atau yang kita beri itu adalah link ini, link di atas ini, dengan tampilan seperti ini, tampilan previewnya. Jadi otomatis ketika siapapun nanti yang akses link ini, dia akan otomatis juga menampilkan hal yang sama seperti ini. Ini ada view full screen, saya tunjukkan biar tampilannya lebih besar. Nah, ini tampilan dari buku PDF yang saya upload. Ini tidak ada edit apapun menggunakan Flipsnack, jadi ini sudah full desain murni dari PDF. Jadi kalau kita sudah punya file PDF yang covernya sudah jadi, template-nya sudah jadi, materi sudah jadi nggak perlu lagi kita desain langsung dari Flipsnack. Jadi kita menggunakan Flipsnack itu untuk mendapatkan efek dari flipnya ini, flipbooknya. Nah ini, untuk bisa mendapatkan efek ini kita perlu mengarahkan kursor ini ke pojok buku, atas maupun bawah. Jadi tidak otomatis langsung kita klik geser gitu, nggak bisa. Kita klik geser nggak bisa. Ini saya klik kemudian geser. Kita harus mengarahkan kursor ke pojok sampai nunggu dari efek buku itu kayak ke lipat. Nah ini kalau sudah dapat nanti kita bisa main-main dengan efek bukunya ini. Ya ini murni, saya tidak membuat ini menggunakan Flipsnack. Ini adalah desain murni dari PDF yang sudah jadi. Jadi kita bisa bikin desainnya itu nggak harus pakai Flipsnack, kita bisa pakai Canva, bisa pakai Corel, bisa pakai apapun yang kita jauh lebih menguasai. Nanti untuk efek flipbooknya kita tinggal upload aja ke Flipsnack. Nah contohnya ini. Oke, sudah. Ini saya menampilkan contoh dari file PDF yang saya upload ke dalam Flipsnack.
yang desainnya tidak saya bikin dari Flipsnack tapi sudah ada. Kita bisa pakai Canva dan lain-lain. Kita exit full screen, kemudian kita tutup tab untuk review buku pertama. Kemudian ini adalah buku kedua, buku yang saya bikin desainnya, covernya, semua materinya menggunakan Flipsnack. Ini saya tampilkan, ada mata di sebelah cover. Jadi ada beberapa pertanyaan, memang ini cara menyimpannya gimana, ini cara biar saya nggak harus online gimana. Nggak bisa, tapi harus ada fitur online-nya. Contohnya di sini, di share, di mana ya, di download, di download ya. Di download ini sebenarnya bisa kita mau jadikan apakah itu PDF atau GIF atau PNG atau JPEG atau video, itu bisa. Ini ada GIF, perfect for sharing preview on email and social media. Kita coba download ini, apakah bisa. Untuk percobaan pertama kemarin tidak ada fitur ini, karena sebelumnya saya sudah buat. Kemudian di kedua buku ini ada keterangan under review. Jadi selama keterangan under review-nya muncul di sini, saya tidak bisa melakukan apapun termasuk edit, hapus, dan view atau menampilkan buku yang setelah saya buat. Ini di sebelah kiri itu ada hasil dari kita download. Kita yang tadi ada di sini, ketik download, kemudian di sini ada download, muncul di sini. Kita coba buka. Oh, ini hasilnya. Jadi ini GIF ya. GIF itu gambar yang otomatis bergerak dan kita nggak bisa kontrol kapan harus berhenti. Jadi ini otomatis seperti ini, saya tidak menggerakkan apapun. Ini gerak-gerak sendiri. Misalnya saya stop, ini nggak bisa ya. Atau saya pengen ke halaman 2, nggak bisa. Oke, berarti ini sudah bisa di-download dalam bentuk GIF. Kalau desain seperti buku, seperti ini yang paling bagus adalah downloadnya itu dalam bentuk PDF. Akan lebih mudah dibaca, lebih enak dibagikan, lebih mudah dikontrol. Kita mau halaman berapa bacanya. Kemudian kembali ke fitur ini ya, ada detail, edit, customize, kemudian ada download, ada share. Di detail ini ya, ini di detail itu ada keterangan share link. Inilah yang kita bagikan ke mereka yang, atau kita yang ingin bagikan materi. Misalkan kita mengajar di dalam kelas, maka link yang perlu kita lakukan atau yang kita bagikan ke siswa itu link ini. Saya ulangi lagi ya. Di sini ada detail, edit, customize, ada download dan share. Untuk yang pertama kali buat share ini nanti tidak ada share gini, tapi publish, bukan share. Nanti kalau desain atau template-nya sudah jadi, materinya sudah masuk semua, maka kita harus publish dulu. Di sini ada tulisan publish. Setelah publish, nanti muncul tulisan atau keterangan under review. Jadi
menu-menu seperti ini nanti hilang semua. Nah, di saat itu kita nggak bisa melakukan apapun, termasuk edit atau review. Nanti saya coba kasih contoh. Di sini ada detail, edit, customize, dan download. Di detail inilah yang nanti kita dapat membagikan flipbook ini. Kalau kita mengajar di kelas ya tentu kita bisa membagikan ke siswa, atau kita bisa membagikan yang memang membutuhkan materi itu. Ini ada fitur copy. Disinilah copy ini bisa disimpan, kemudian kita bagikan melalui WA atau melalui aplikasi chat lainnya. Di sini download, terkunci semua ya, mulai dari PDF forward, PDF to print, kemudian ada JPG, ada PNG, MP4, dan HTML5. Ya, sesuai yang tadi. Untuk halaman seperti ini yang paling bagus atau paling cocok atau paling istilahnya yang paling benar-benar bisa digunakan ya PDF ya, PDF to print. Untuk bisa menggunakan fitur ini tentu kita harus berlangganan. Berlangganan itu per bulan, dan satu bulannya itu sekitar $14. Saya hitung kira-kira sekitar 211 per bulan, 211.000 per bulan. Ini kita tutup, kita kembali ke halaman utama, kita klik pojok kiri ini untuk kembali ke halaman utama. Ini sudah ada 2 buku. Kalau ingin ngedit gimana ya? Untuk bisa mengedit, kita ini ada fitur edit. Kita klik edit, nanti akan muncul tampilan halaman kerja kita. Nah, ini yang sudah saya kerjakan 2 hari yang lalu, yang sebenarnya mau saya tunjukkan saat presentasi, tapi ternyata harus melalui under review, jadi saya nggak bisa tunjukkan. Nah, di sini ada review di pojok kanan atas, ini ada preview, ada share now. Untuk ketika kita sudah sudah bikin 2 halaman ya, cover dan halaman pertama, dan kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal klik preview ini. Saya kasih contoh, klik preview, maka akan muncul kotak kecil warna putih ini. Ini adalah contoh atau previewnya ya, view yang belum jadi atau fix. Untuk melihat hasil desain kita. Karena ini sudah jadi, kemudian kita preview lagi. Kalau dirasa kita sudah memasukkan desainnya, kita sudah mantap, sudah cocok, kemudian materinya juga sudah masuk semua, kita preview, kita cek satu-satu, sudah tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada salah tulis nama, kemudian ilustrasi gambarnya sudah sesuai, kita bisa close, kemudian kita bisa share now. Nah, kita kembali ke halaman utama. Jadi ini 2 buku yang sudah saya share atau sudah jadi. Kemudian berikutnya kita coba buat mungkin 3 halaman saja, mulai dari cover, halaman pertama, dan halaman kedua. Kemudian saya tunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan link untuk dibagikan, atau karena kita nanti juga melakukan pengumpulan tugas. Nah, link yang kita kumpulkan. Yang pertama, untuk membuat itu kita klik create di atas. Kalau kita sudah punya 3, ini masih 2. Kalau kita punya 3, maka perlu kita hapus salah satu. Dengan caranya klik ini titik 3 sebelah kiri, atau diklik saja
misalkan bawah ini atau atas ini, diklik saja, kemudian di sini ada gambar remove atau tong sampah ini, atau bisa juga titik 3 ini kita klik, kemudian move to trash. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada create, kita mau membuat baru, kita create, kemudian pilih ukuran kertas. Saya di sini menggunakan ukuran A4. Kita klik create. Ini adalah halaman pertama yang akan kita buat menjadi cover. Untuk desain ini ada sebelah kiri ini ya, ada template, ada link, ada teks, ada foto, ada upload, ada video, ada interaktif ya, interaksinya, kemudian ada shape, bentuk, kemudian ada automation, kemudian ada tabel, ada GIF, ada chart. Dari semua fitur yang ada di sebelah kiri ini, khususnya saya mungkin akan banyak menggunakan yang upload, kemudian foto, kemudian shape. Yang lainnya itu sepertinya kurang maksimal karena masih banyak yang terkunci. Perlu kita berlangganan untuk bisa memanfaatkan itu. Contohnya yang link ini. Link ini cuma fitur interaktif yang istilahnya kayak cuma untuk mengarahkan kalau kita klik nanti kemana gitu. Misalkan ini preview pic, kalau kita taruh di sini berarti otomatis kalau kita klik maka kita akan pergi ke halaman sebelumnya, go to previous pic. Padahal di ini sudah ada kita sudah bisa menggunakan cuma geser aja, jadi nggak usah menggunakan tombol seperti ini, previous, go to previous pic, atau tombol kembali ke halaman sebelumnya. Kita hapus. Nah, cara hapusnya itu sebentar. Oh ya, ini salah satu tips dari saya juga untuk selalu menggunakan drag and drop supaya kita tuh tahu ketika menggunakan fitur di sebelah kiri itu kita tahu munculnya di mana. Misalkan ini saya klik, kemudian saya tahan, kemudian saya tarik ke tengah. Atau di sini pun itu otomatis. Kayak tadi ini saya hapus lagi. Untuk menghapusnya itu bisa kita klik elemen yang kita hapus atau fitur yang kita hapus. Kemudian di sisi pojok itu ada delete. Nah, saya ulangi lagi. Saya selalu menyarankan untuk drag and drop, bukan langsung klik. Kalau kita klik itu bisa sama saja, nah, muncul di tengah. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika kita mungkin tidak fokus atau kita tidak mungkin di jaringan yang lemot atau mungkin komputernya yang tidak cukup mampu menampilkan tampilan yang kompleks, bisa jadi nanti agak telat atau menampilkan justru malah nggak muncul, atau justru munculnya itu tidak di tempat yang kita inginkan. Contohnya di sini saya klik preview pic atau jangan gini, ada teks saja, teks, karena kita akan menggunakan banyak teks ini. Ada add heading, ada add subheading, ada add body text. Nah, untuk memasukkan teks ini ada add heading, ada add subheading, ada body text. Untuk ukuran font saya menyarankan untuk sesuai dengan Flipsnack. Kalau kita sudah masuk pada materi yang panjang, materi yang menjelaskan, kita gunakan yang add body text. Walaupun di sini kelihatan kecil, tapi kita bisa perbesar menggunakan zoom yang ada di
pojok kiri bawah. Contohnya ini, kalau kurang besar lagi kita bisa zoom lagi, kita bisa geser yang ada scroll kanan kirinya. Di sini kita tempat body text. Kalau ingin memasukkan judul, kita masukkan add heading, drag and drop. Saya menyarankan selalu drag and drop, tidak klik. Karena sekali lagi kalau kita klik di sini, klik itu otomatis tempatnya di tengah. Sedangkan kita membuat teksnya itu sudah, misalkan kita sudah punya template, sudah materi yang banyak di dalam satu lembar ini. Kalau kita klik saja, padahal kita pengen ngisi yang ada di pojokan saja, maka kita perlu menggeser 2 kali. Dan ini nggak bisa digeser. Kalau sudah masuk kita klik kemudian muncul di tengah, ini nggak bisa kita geser, nggak bisa. Kita perlu klik keluar dulu. Ini keluar dulu, kemudian kita baru bisa geser. Kalau ada muncul tangan seperti ini, berarti kita bisa geser. Nah, ini kita hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, ini tadi saya menjelaskan fitur yang ada di sebelah kiri dan cara menggunakannya. Saya menyarankan untuk tidak klik ya, tapi drag and drop supaya kita tuh terbiasa memperkecil ya tindakan preventif, supaya kita tuh kebingungannya menaruh di mana gitu. Oke, sekarang di halaman pertama kita bikin cover ya, cover. Kemudian masalah desain kita bisa cari di Google, misalkan desain template majalah. Kita klik gambar. Kalau penjelasannya terlalu cepat, bisa diperlambat menggunakan fitur yang ada di sebelah setting ya, setting kemudian playback speed. Itu bisa setting di YouTube ya, setting di YouTube itu ada setting, kemudian ada playback speed, kemudian diatur sesuai dengan kecepatan yang ingin didengarkan. Karena posisi sekarang sudah jam 11 malam, sebenarnya saya pengen tidur karena berhubung permintaan yang harus segera diselesaikan, maka mau nggak mau harus diselesaikan malam ini. Untuk desain template majalah, kita bisa ngambil dari Google salah satu yang menurut kita cocok. Ini proses masih mencari. Kita cari yang sederhana saja, nggak terlalu sulit. Misalkan ini Laura Smith. Di sini tulisannya besar, Laura Smith, kemudian ada shape kotak, kemudian ada gambar di sini, kemudian ada keterangan teks paragraf, 3 paragraf dengan 2 kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Saya coba buat menggunakan Flipsnack. Ya, ini halaman pertama. Kita ingin bikin cover dari template yang ada di Google ya. Yang perlu kita buat pertama di sini adalah shape dulu. Kenapa shape? Karena shape ini adalah bagian yang paling belakang. Caranya, ini ada shape, kita pilih shape, kemudian kita pilih yang kotak ini, kemudian kita drag and drop. Saya selalu menyarankan untuk menggunakan drag and drop, bukan klik, supaya kita tuh langsung kita mau menaruh di mana itu pasti.
Kalau kita klik, misalkan di sini klik, dia tuh otomatis di tengah. Kita perlu menggeser lagi. Nah, itu nggak enaknya kalau kita pakai langsung klik. Jadi saya selalu menyarankan menggunakan drag and drop. Nah, untuk menghapus sama, semua yang untuk menghapus itu kita harus pilih dulu bagian mana yang ingin kita hapus. Misalkan di sini ada 2. Saya pengen menghapus yang sebelah kanan, maka ya kita klik sebelah kanan, kemudian akan muncul gambar tong sampah atas pojok kanan. Kita klik, maka otomatis dihapus. Nah, shape warna abu-abu ini deep gray ya, deep gray. Ini warna deep gray kalau tidak salah. Saya ingin tampilannya seperti ini. Bisa coba atur. Saya selalu menyarankan juga untuk selalu menggunakan untuk memperbesar itu pojok, selalu yang ada di pojok. Kalau ini berpanjang, kalau dalam shape ini nggak ada yang berubah sama sekali, warnanya juga nggak berkurang. Tapi kalau gambar, saya selalu menyarankan menggunakan yang pojok. Kalau shape ini nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena kalau gambar nanti tampilannya melayat ya. Contohnya di sini, saya memasukkan gambar. Contohnya ini, saya drag and drop. Ini kalau saya tarik yang ini mau saya kecilkan, saya tarik yang sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan tampilannya akan jelek, nggak akan sesuai porsinya. Tapi kalau kita menariknya yang ada di pojok, maka otomatis walaupun kecil ya sesuai porsi. Kalau ini saya kecilkan sebelah kiri, ini saya kecilkan, ini HP-nya melayat ya. Nah, ini saya hapus dulu karena saya ingin menyesuaikan shape ini sesuai yang ada di sini. Di sini ada shape sebesar kurang lebih ini kurang dari setengah ya. Ini kira-kira setengahnya dari kertas, kemudian ini dikurangi kurang lebih 1/4. Jadi perlu saya kecilkan dulu zoom yang ada di sebelah kanan bawah. Saya perkirakan kira-kira setengahnya tuh di sini, kemudian saya tarik ke atas, kita ambil 1/4 warna putihnya. Sudah, posisi kurang lebih sama seperti ini. Kemudian saya ingin memasukkan gambar. Untuk gambar kita bisa mencari sesuai yang kita inginkan melalui fitur yang pencarian ini ya, search to stock foto dan video. Nah, untuk video tadi ada yang bertanya upload video itu nggak bisa. Ya, memang tidak bisa untuk upload video, karena untuk upload video itu kita harus berlangganan di sini di fitur upload. Kalau untuk video-video yang ada di Flipsnack bisa, ini ada foto, ada video. Tapi ya ini tentu video yang disediakan oleh Flipsnack dan pasti tidak sesuai dengan materi yang mau disampaikan. Nanti saya coba ya, sama caranya, sama seperti foto, seperti shape, drag and drop, seperti teks sama. Nah, di sini tadi kita mau memasukkan sebuah foto. Kita klik foto, kemudian di sini saya menggambarkan misalkan PHP. PHP itu bahasa pemrograman. Saya ingin memasukkan anak kecil. Mana anak kecil ya? Di sini ada anak kecil. Contohnya ini. Saya masukkan di dalam. Ini kan besar. Ya, seperti yang saya sarankan, kita menggunakan pocan tetap biar posisi yang bersih. Ini desain bisa seperti ini, bisa. Kalau dirasa kita mungkin seninya kita keluar ya. Kalau seninya sudah keluar apapun bentuknya ya kita nggak bisa menyalahkan, namanya juga seni. Contohnya seperti ini ya, mungkin bagi yang lain ini kurang bagus,
mungkin ini sudah sangat bagus ya. Seni itu selera, nggak bisa dinilai ya bagus atau jelek. Di sini tampilannya gambar, kemudian di sini ada tulisan. Nah, sekarang saya memasukkan tulisan. Kalau judul kita menggunakan add heading, kita perlu drag and drop. Drag and drop kita paskan di sini. Judulnya kita ketikkan. Kita kalau sudah ada warna biru seperti ini kita tidak perlu select lagi. Biasanya kita harus kayak perlu dihapus dulu, nggak usah. Ini saya coba hapus lagi. Kalau kita sudah otomatis drag and drop, misalkan seperti ini, drag and drop, ini sudah otomatis tulisan add heading itu sudah otomatis ke select atau kepilih. Kita tinggal langsung memasukkan tulisan yang kita ingin masukkan. Misalkan pengenalan, judul biasanya kan besar semua, PHP. Nah, ini disesuaikan juga. Ini kan nggak bisa digeser. Ini kursor sudah saya klik kemudian saya geser, nggak bisa. Solusinya adalah dengan cara klik di luar atau di objek lain. Kalau saya biasanya di luar. Nah, ini klik di luar, kemudian kembali ke tulisan, nanti akan berubah, kursor itu akan berubah menjadi tangan. Itu yang bisa kita rubah. Nah, contohnya seperti ini. PHP ini, saya pengen tulisan PHP ini menjadi warna putih. Ya, kita pilih aja yang PHP, kemudian ada color sebelah kiri sebelah kiri ya. Maaf, sudah malam. Sebelah kiri ini klik color, kemudian warna putih. Nah, jadi pengenalannya warna hitam, atau mungkin warnanya kita sesuaikan. Misalkan ini warna kotak abu-abu ini mau saya sesuaikan dengan warna tulisan. Ini ada perbedaan warna ya. Coba saya zoom. Inilah agak lebih gelap dan abu-abu yang kotak ini agak lebih terang. Nah, saya pengen agak yang warna abu-abu ini menjadi gelap seperti tulisan. Saya klik kotaknya warna abu-abu, kemudian color sebelah kiri saya klik, kemudian saya pilih ini ada gray shadiness ya, shades. Kita klik yang warna abu-abu yang agak gelap. Atau kalau kurang gelap, ini warna hitam ya. Sepertinya ini warna hitam. Nah, ini kalau dari tampilan sepertinya cukup. Sudah, ini cover, ada judul, kemudian ada gambar, ada shape. Kita lihat contohnya yang ada di Google. Ini ada font banyak. Ini disesuaikan saja. Kita bisa nambahkan add subheading, kita bisa nambahkan body text. Misalkan di sini kita ingin menambahkan paragraf. Ini saya memasukkan mohon izin saya minum dulu. Misalkan ini misalkan ini saya masukkan teks. Jadi ini tidak saya sesuaikan. Ini kan pengenalan ya. Sebagai materi pembuka dalam buku ini kita akan memulai dengan membahas pengertian PHP. Ini bisa dijadikan dimasukkan dalam cover, ini bisa teks ini. Saya copy. Waktu pelatihan kemarin itu ada beberapa kendala yang kita mungkin biasa menggunakan copy dan pastenya menggunakan mouse atau menggunakan touchpad, yaitu klik kanan kemudian copy. Nah, kendalanya adalah ketika mau dipaste di Flipsnack. Nah, ini salah satu tips lagi dari saya untuk menggunakan keyboard. Kalau kita mau copy ya berarti menggunakan Ctrl C,
Kalau kita mau paste di sini berarti menggunakan Ctrl V. Sekarang saya coba tunjukkan memindahkan teks dari Word ke Flipsnack. Ada perbedaan. Saya coba di sini, saya copy, ini saya pilih tulisannya, kemudian saya Ctrl C. Kemudian di sini tidak ada, saya belum memasukkan tulisan, tidak memasukkan teks. Jadi langsung saya paste di sini. Langsung muncul. Ini bisa. Jadi saya tidak ada tambah teks di sini, ada add heading, ada heading, add body text. Saya nggak milih sama sekali dari ketiganya ini, tapi langsung saya paste di sini. Ini bisa. Ini saya klik keluar, biar saya bisa memindah tulisannya. Ini kan nggak bisa. Saya harus klik keluar dulu, kemudian baru digeser. Seperti ini bisa, tapi ini rawan. Karena Flipsnack ini masih banyak bug, masih banyak error, maka saya sarankan kita mainnya aman, preventif ya, supaya kita tidak bekerja dua kali. Ini jadi saya hapus saja, ini sebagai contoh, saya hapus. Kemudian yang paling benar adalah kita selalu menggunakan drag and drop. Misalkan teks, kita mendapatkan teks, kemudian drag, saya pengen masukkan add body text ini, drag and drop di sebelah sini. Nah, tadi yang sudah kita copy langsung paste saja, tidak perlu menghapus add body text ini, kita hapus, nggak perlu, seperti nggak perlu. Jadi langsung saja, langsung Ctrl V. Kalau kita pakai klik kanan kemudian paste, ya ini kembali lagi ke jaringan dan komputer yang dipakai. Kalau normalnya saya sarankan itu pakai Ctrl C dan Ctrl V, tidak menggunakan klik kanan untuk copy dan pastenya. Kemudian ini saya atur tulisannya di sebelah sini, misalkan karena masih ada longgar, jadi ini saya isi aja. Mungkin tulisannya nggak sesuai ya, tapi ini sebagai contoh, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya bikin lagi, saya drag and drop lagi, kemudian saya paste, kemudian saya atur tulisannya kanan kirinya biar sama. Nah, ini ada dua paragraf, ada satu, ada tiga sebenarnya, ada satu, dua, yang satu kotak ini ada dua paragraf. Ini sebaiknya kita pisah juga. Mungkin bisa saja kita enter itu bisa, seperti ini bisa. Seperti ini tampilan sudah nggak masalah. Tapi menurut saya ini juga kurang. Ini untuk menghindari kesalahan sebenarnya, yang saya sarankan itu yang paling baik itu ya kita cut, Ctrl X, kemudian kita tutup di sini supaya terlihat rapi. Kemudian kita add body text lagi, dan kita paste. Sebenarnya sama kayak tadi, cuma ya itu lagi, kita kembali ke untuk menghindari tindakan preventif, supaya kita tuh kalau ada error ngeditnya itu nggak banyak dan langsung pada masalah yang saat itu kita temui. Misalkan ini kita ingin geser, tinggal sesuai ada garis itu, ini kelihatan yang teks paragraf nomor 2 ini kelihatan lebih maju. Kita geser aja yang sebelah kiri ini, sesuaikan sampai ada garis warna birunya. Berarti sudah ada 3 paragraf di dalam cover ini. Kemudian ini masih ada kosong, kita bisa kasih add subheading. Tulisannya dari mana? Ya kita dari modul. Saya ambil bebas saja ya, saya tidak membaca. Misalkan ini saya copy,
kemudian di sini saya paste. Ini saya edit, saya rapikan. Untuk merapikan sendiri ini saya kehilangan kursor. Saya padahal pengen menghapus satu-satu ini. Ya ini kelemahan, aduh. Nah ini saya Ctrl Z pun juga nggak sesuai. Misalkan saya menghapus web ini, saya hapus. Ketika saya Ctrl Z, itu justru melakukan aktivitas lain. Misalkan ini web server ini saya hapus. Oke, saya hapus ya. Kemudian saya Ctrl Z, nggak ada perubahan sama sekali. Nah inilah salah satu kenapa saya selalu menyarankan ada tipsnya supaya tindakan-tindakan yang kita nggak tahu, kita yang mungkin terbiasa menggunakan Word, terbiasa menggunakan Google Doc, terbiasa menggunakan yang lain, kemudian kita terapkan di sini nggak sesuai, justru nanti dokumen yang kita sudah rapikan malah error. Nah solusinya gimana kalau sudah seperti ini? Ya kita hapus semua, karena nggak bisa, daripada kita harus mengetik, lebih baik kita copy lagi. Nah ini saya ganti paragraf, saya copy, add subheading, kemudian saya paste ya. Nah ini karena mungkin ini terasa lebih simple, sederhana, nggak ada tambahan apapun, kita tambahin saja di shape, kemudian kita kasih sesuatu yang membuat kita mungkin wah ini biar bagus gitu. Misalkan seperti ini, masa depan ya, future. Kita tambah lagi supaya lebih rame. Misalkan ini, oh ini kurang bagus, kita hapus saja. Atau lingkaran ini kurang bagus, hapus saja. Atau yang ini kita klik, kemudian kita rubah warnanya menjadi sedikit gelap. Nah contohnya seperti ini juga bisa kita rubah warnanya sedikit gelap. Sudah, ini anggap saja ini cover pengenalan PHP, atau ada keterangan kelas atau sub materi kita bisa tambahkan di bawah sini. Nah ini salah satu halaman yang akan kita buat. Sudah selesai satu, tinggal 2 halaman. Nanti saya coba masukkan gambar dan video. Kalau untuk audio sepertinya belum bisa, kita harus beli langganan dulu untuk bisa menggunakan audio. Nah ini cover sudah jadi. Kemudian di halaman kedua, masalah template ya, sekali lagi saya selalu menyarankan kalau kita kehabisan inspirasi, kehabisan kreativitas ya. Kalau kreativitas sebenarnya nggak bisa habis ya, mungkin buntu aja, kita bisa nyari di Google. Ini contohnya, ini ada kotak panjang, kemudian ada tulisan 1 kolom. Kotak panjangnya ini adalah berupa gambar, kemudian di sini warna gelap. Kita bisa bikin seperti itu. Caranya kita bikin warnanya dulu, warna shape ini kan kotak ya, kotak warna hitam. Kita bikin itu dulu menggunakan shape, mana shape ini, sebelah kiri, kemudian klik
kotak ini. Kita atur ketinggiannya. Ini masih ada sisa warna putih ya, kelihatannya. Nah, ini coba saya zoom lagi ya. Nah, ini disesuaikan aja sedikit proporsinya ya, sama dari atas dan samping ini jaraknya sama. Mungkin di sini nggak ada hitungannya berapa senti ya, tapi kita perkirakan kira-kira sama. Sini juga dari bawah dan samping sama. Setelah itu kita tarik ke kanan, sama, kita perkirakan kira-kira pas proporsinya. Nah, kalau sudah, ini sudah sesuai, tinggal warnanya saja kita sesuaikan. Kita klik, nah ini ada warna color, kemudian kita cocokkan warna hitam misalkan. Dari desain kita cek lagi, kita mau memasukkan gambar panjang. Kita menuju foto ya, foto di sini. Kita pilih anak kecil lagi di sini bermain komputer. Ini belajar ya, bukan bermain ternyata. Kita geser, drag and drop ya, jangan lupa kita menggunakan drag and drop. Nah, karena posisi halaman kerja kita itu portrait, sedangkan gambarnya landscape, kita tidak bisa paksa gambar itu sesuai dengan lembar kerja kita. Contohnya, gambar ini kan full ya, dari atas sampai ke bawah memanjang, itu full. Sedangkan di sini saya bisa melakukan itu. Saya coba, saya tunjukkan di sini. Saya tarik ke bawah. Kemudian saya geser. Ini bisa seperti gambar di sini bisa. Tapi hasil gambar yang dilakukan setting atau penempatan seperti itu, hasilnya seperti ini. Nggak bagus sama sekali. Nah, untuk mengembalikannya gimana? Nggak bisa kita kembalikan kemudian kembalikan seperti ini, nggak bisa. Ini pasti sudah berubah, kita nggak tahu idealnya berapa, porsinya berapa, nggak tahu. Lebih baik kita hapus, kemudian kita drag and drop lagi. Nah, caranya gimana supaya kita bisa memanjang ke atas seperti ini? Kita gunakan fitur crop. Caranya gimana? Gambar ini kita klik, kemudian muncul fitur crop. Kalau kita nggak gambar kita nggak kita klik, di sini cuma gambar background aja. Kita klik gambarnya, kemudian kita crop. Di sini kita bisa menampilkan visual yang kita ingin sampaikan. Saya di sini pengen menampilkan setengah dari PC atau monitor ini dan setengah dari anak kecil ini. Pertama kita bisa, ini bisa digeser ya. Saya taruh paling atas, mepet dengan atas, kemudian setengah dari PC, kemudian setengah dari anak kecil ini. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, kurang tampilannya seperti ini. Disesuaikan saja. Bisa lebih digeser seperti ini, bisa digeser lebih ini. Karena di sini tampilannya gambarnya kecil dan untuk teksnya lebar, ini saya kecilkan lagi. Karena perkiraan kayaknya kalau terlalu besar teksnya justru nanti semakin kecil. Ini belum disesuaikan dengan lembar kerja ya, kita baru memotong gambar saja. Kita klik selesai dan di sini. Setelah itu baru kita sesuaikan posisinya. Atau kita ingin ini gambarnya mepet kiri ya. Oke, mepet kiri.
Kemudian tariknya sama, kita tariknya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan kalau kita paksa, kita mau gambar seperti ini ya, kita paksa mepet sebelah kiri, kemudian kita fullkan, maka teks yang sebelah kirinya menjadi kecil, nggak ada buat kita perlu potong lagi. Caranya kita kecilkan dulu, kemudian kita crop lagi, lebih kecil lagi, misalkan seperti ini, kemudian dan ini namanya, kalau saya sih menyebutkan porsi ya. Ini saya tunjukkan, ada warna putih di sini, ada warna hitam, porsinya sama, misalkan bisa jadikan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini hitam di atasnya hilang, atau seperti ini, hitam yang samping dan hitam yang atas berbeda, lebih besar yang hitam di sebelah kanan daripada yang atas. Nah, biasanya kita ngaturnya tuh harus porsinya tuh sama, biar nanti dibaca itu lebih enak. Kalau sudah menurut porsinya sudah pas seperti ini, kita tinggal menambahkan teks di fitur sebelah kiri itu, teks, kemudian kita tambah add body. Kalau ada subjudul kita subheading ya, kalau ada subjudul kita nambahkan subheading. Kalau kita cuma menjelaskan materi saja, kita bisa menggunakan add body. Nah, ini salah satu contoh, saya kecilkan dulu zoomnya. Ini salah satu contoh ketika backgroundnya hitam. Kalau kita klik saja teksnya, maka munculnya di sini, di tengah. Nggak enak, posisi yang seperti itu nggak enak. Kita padahal pengennya langsung ada di sini. Kita hapus dulu. Kemudian drag and drop. Kalau di sini tidak kelihatan tulisannya, kita bisa taruh di luar. Nah, contohnya ini. Oh, nggak bisa ya? Seharusnya bisa kok seharusnya. Ini bisa. Oh, yang sebelah kiri yang nggak bisa. Jadi kita harus menaruhnya di sebelah kanan, biar tulisannya kelihatan. Kita copy dari modul, misalkan paragraf yang panjang ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini tulisannya masih hitam. Cara ngewarnainya, ini kalau saya klik warna putih langsung. Tapi ini nggak bisa digeser, mau masuk sini. Cara menggesernya gimana? Ya kita klik keluar dulu, baru kita geser. Nah, sama untuk teks kita juga perlu porsi yang pas. Contohnya seperti ini. Jadi nggak terlalu mepet seperti ini, juga nggak terlalu masuk seperti ini. Kalau dirasa kita tulisannya mungkin bagus lebih seperti ini, ya kita cocokkan saja. Ya, ini masih disesuaikan. Saya copy lagi. Lah, ini tips lagi, saya menyarankan untuk copy materi itu tidak semua, atau tidak, misalkan seperti ini. Kita misalkan ini di halaman nomor 2 itu ada beberapa baris ini, kita jangan copy semua kemudian kita paste, kita copy kemudian kita paste di sini.
Nah, sekali lagi ya, tips yang saya tunjukkan atau yang saya kasihkan itu adalah tips-tips untuk mencegah kesalahan atau bug yang ada di FlipSnack. Contohnya teks yang panjang tadi sudah saya copy, misalkan ini kita biarkan dulu, kita mau tambah teks, kemudian kita tarik body lagi, kemudian saat di sini saya paste. Ini panjang itu ke bawah sekali, ini nggak bisa ke bawah, padahal ini kalau saya tarik ke atas mentok di sini, tulisannya hilang, padahal tulisannya masih di bawah semua. Nah, ini salah satu kekurangannya, editornya itu nggak se-fleksibel itu untuk memudahkan kita untuk mengedit konten tulisannya. Nah, ini perlu kita hapus dulu. Makanya saya selalu waktu pelatihan itu menyarankan untuk copy itu selalu paling tidak minimal 1 paragraf per paragraf. Ini saya ulang, saya kasih contoh paragraf 1 dan paragraf 2. Ini pun bagi saya untuk 2 paragraf ini juga ngeditnya kurang enak. Misalkan saya drag and drop di sini, saya paste, kemudian saya rubah warnanya, kemudian saya enter di sini. Ini bisa seperti ini, tapi bagi saya lebih enak kalau saya memasukkannya per paragraf. Saya lebih fleksibel. Kemudian saya cut, Ctrl X ya, saya cut, saya pindah, saya simpan di memori biar nanti saya bisa paste di luar. Ini saya bikin add body text lagi, kemudian saya paste di sini, warnanya saya ganti warna putih. Nah, untuk gesernya kita tunggu sampai ada warna biru. Nah, ini contoh, ini halaman kedua, kita selesaikan. Saya contoh ambil paragraf lagi yang banyak teksnya. Ini misalkan saya copy, add body text, paste, saya ubah warnanya, kemudian saya atur kanan kirinya, kemudian saya klik luar, klik dalam untuk mengatur posisinya. Kita juga bisa masukkan animasi di fitur GIF. Ini sebelah kiri ada GIF, misalkan kita ketik programmer ini, misalkan ini saya masukkan di sini. Nah, kita kalau kurang kecil bisa kita kecilkan. Atau saya masukkan yang ini juga bagus ya, ini sesuai yang saya rasakan sekarang ya. Ya, ini ya, cocok. Nah, ini bagus. Kita sudah bikin atau buat cover, kemudian kita bikin halaman kedua, memasukkan gambar, kemudian position ya.
mengatur posisi, kemudian tips menaruh teks konten, kemudian saya bisa kasih GIF. Sekarang coba saya di halaman ketiga fokus untuk menambahkan video. Untuk menambahkan video kita bisa milih di foto, fitur klik foto, kemudian video. Ada foto dan video. Kelemahan dari Flipsnack adalah untuk upload video nggak bisa karena memang harus berlangganan. Jadi kita gunakan video gratis dari Flipsnack. Kita cari template-nya dulu dari Google. Ini contohnya ini. Kita yang kedua ini. Tadi kita menggunakan yang sebelah kanan, sekarang kita ingin menggunakan yang sebelah kiri. Ini ada dua warna, putih dan apa ini? Warna semen ya. Warna abu-abu semen. Ini dim grey, abu-abu gelap, ini warna abu-abu terang ya. Pakai shape lagi, posisinya lebih kecil, tarik ke bawah sampai mentok. Kemudian di sini ada warna kotak lagi, saya tambah shape lagi. Disesuaikan aja, tidak perlu sama persis. Seperti ini. Nah, saya pengen masukkan videonya di sini, di tengah. Ini kan ada gambar kursi ya. Ada judul, kemudian ada tahun. Nanti di sini ada judul, di sini ada video. Nah, sekarang coba masukkan video. Klik foto di sini sebelah kiri, video. Ini video anak kecil di sini. Ya, ini ngatur posisi videonya ya. Saya kepikiran gimana tampilannya menarik. Jadi saya tadi masih mikir supaya tampilannya menarik. Atau mungkin ini warnanya dibedakan saja, lebih gelap seperti ini. Kemudian ini dimasukkan dalam warna abu-abu yang lebih terang. Seperti ini, atau kita pepetkan ke bawah. Kalau kita dirasa cocok seperti ini, kurang cocok ya. Kalau kurang cocok ya kita hapus saja, kita cari yang lain. Contohnya lagi kita cari ini. Ada garis panjang, kemudian ada ini, kita bisa masukkan video. Garis panjang kita pakai shape di sini ya. Kita drag and drop. Sorry, hapus. Seperti ini ya, kecil. Kemudian kita masukkan video yang portrait. Contohnya ini. Ini masih ini portrait. Videonya portrait. Kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi video itu ada yang portrait, ada yang landscape. Portrait itu yang panjang seperti kita nonton TikTok, itu portrait. Instagram story, WA, itu portrait. Kalau yang memanjang seperti yang di YouTube, landscape, yang memanjang kotak ya, bukan ke atas tapi ke samping. Nah, contohnya ini ya kurang lebih seperti ini ya.
atau kita bisa dimasukkan. Oke. Supaya ada efek potongnya, kita bisa masukkan shape lagi. Kita sesuaikan segini aja. Kita copy, nanti bikin lagi, kemudian ganti warna putih, kita kecilkan. Nah itu, kita pilih lagi, kita copy lagi, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah ini, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, jadi kayak ada efek potongnya di sini. Kalau ingin efek potongnya lebih kecil, ya kita kecilkan lagi. Ini kita kecilkan lagi seperti ini. Nah ini sudah desainnya, tinggal ngasih teks. Mana teks? Ini teks. Kalau video seperti ini kita pakai add heading. Misalkan video, teks video aja, taruh di sini video. Kemudian ini warnanya kita rubah hitam. Ini fontnya sudah hitam. Kita bikin editing lagi. Judul videonya adalah pengenalan PHP. Nah ini geser seperti ini atau kita seperti ini, ya menurut kita cocok aja. Kalau nggak cocok kita balik seperti ini. Video pengenalan PHP. Atau kalau nggak cocok ya kita kembalikan seperti ini. Misalkan kayak gini, pengenalan PHP. Ya ini contoh aja ya. Ini bisa, tulisannya bisa kita kecilkan. Kita pilih yang ingin kita kecilkan, kemudian saya kecilkan menggunakan. Nah untuk mengecilkan tulisan font, ini juga ada tipsnya. Kita nggak bisa pakai minus-minus ini. Kemarin ada beberapa kendala, beberapa laptop yang kalau kita pakai mengurangi satu-satu ini, ada yang berhasil, ada yang tidak. Saya selalu menyarankan kita pakai fitur yang sudah disediakan kayak ini, 10, 11, kita pilih angka yang jadi saja, 32. Contohnya seperti ini, pengenalan PHP. Ini kayak masih polos, masih banyak putihnya, kita tambahi animasi. Contohnya ini. Ini kan posisinya di atas ya, padahal satu maunya animasi ini ada di bawah, di bawahnya video ini. Caranya ini ya, di layer, kemudian image ini saya tarik ke bawah, bawahnya video. Bawahnya video ini, video widget. Nah, ini. Kemudian saya kecilkan. Nah jadi ada animasi orang ngetik dan video animasi ngetik. Saya mau tambahkan lagi animasi, atau shape aja, kita tambahkan shape. Oh kurang cocok juga. Nah ini contoh aja, desainnya
kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini desain gampang, tidak ada modifikasi, cuma kita main tempel, main geser, main contoh. Yang menurut saya ini tidak perlu rumit, tidak perlu hal yang sulit. Kita bisa memasukkan bahan mentah atau materi mentah atau modul mentah menjadi sebuah e-book atau flipbook menggunakan fitur flipsnack.com. Kita sudah bikin cover di sini, cover yang sedikit ada banyak teksnya ya. Kalau biasanya cover itu memang teksnya sedikit, cuma desain sambil menjelaskan penempatan paragraf. Ini ada body text, di sini ada subtext tadi lebih besar. Kemudian kita ada tambahan seperti ini shape ya. Kemudian tampilan menggunakan background yang lebih gelap. Kemudian ada pemakaian GIF, kemudian pemotongan gambar. Ini semua sudah. Kemudian cara share-nya, cara membagikannya, atau sebelum kita share kita pengen lihat hasilnya. Ini di preview sebelah atas kanan ada share now, ada preview. Kita cek di preview dulu. Nah, ini yang nanti yang menentukan yang akan dikumpulkan ya. Yang akan dikumpulkan itu setelah ini. Kita review dulu kerjaan atau lembar kerja kita yang ingin kita selesaikan, yang kita pastikan bahwa semuanya sudah di posisi yang benar, template yang sesuai, materi yang sesuai. Kita preview dulu. Ini covernya seperti ini. Kemudian ini halaman keduanya. Kemudian ini halaman video, halaman ketiga. Kalau sudah kita misalkan kita cek kemudian sudah selesai dan kita sudah yakin, kita bisa close, kemudian kita bisa klik share now. Nah, share now ini di title kita masukkan judulnya, misalkan pengenalan PHP yang kedua. Deskripsinya boleh dimasukkan, boleh tidak. Di sini visibility ya, visibility itu kita ingin buku kita itu mau yang seperti apa, apakah publik, apakah yang bisa diakses banyak orang, apakah perlu password, apakah privat cuma kita yang, apakah unlist gitu. Kita tapi tentu pilihannya yang karena kita free, pilihannya cuma public saja. Langsung kita publish di sini, klik publish. Ya, ini adalah linknya. Setelah kita klik publish nanti muncul link di sini. Silahkan di copy dan disimpan. Karena setelah publish nanti pasti Flipsnack itu melakukan under review. Selama under review kita tidak bisa melakukan editing maupun review, maupun kita ingin mendapatkan link ini nggak bisa. Fitur detail yang ada di buku, di daftar buku itu nggak ada. Maka copy, kalau sudah muncul seperti ini silahkan di copy dan disimpan linknya. Kalau sudah seperti ini, ini sudah selesai. Berarti tugas atau cara membuat flipbook dari materi atau modul yang mentah seperti ini ke dalam Flipsnack ini sudah selesai. Ini sudah bisa digunakan, sudah bisa dibagikan. Untuk melihat kembali gimana melihat daftar bukunya ini, ada Flipsnack di sebelah kiri atau flipbook di sini. Kalau biasanya saya menggunakan Flipsnack yang sebelah pojok kiri ini.
ada publish, ini pengenalan PHP 2, pengenalan HP. Ini nanti kemungkinan malam atau mungkin satu hari yang akan datang atau besoknya, ini fitur detail, edit, customize, download, share ini akan hilang, menjadi under review. Apakah buku yang kita buat itu memenuhi term of service-nya, syarat dan ketentuannya dari Flipsnack? Kalau lolos ya kita bisa ngedit lagi di sini. Contohnya 2 buku ini sebelumnya 2 hari yang lalu itu under review, tidak ada fitur detail, edit, customize, download, dan share, ini nggak ada 2 buku ini. Jadi ini sudah selesai. Jadi ya itu adalah tutorial membuat e-book atau membuat flipbook menggunakan Flipsnack. Jika ada kata atau saya menjelaskan dengan lambat atau terlalu cepat atau mungkin menggunakan bahasa yang membingungkan, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya upayakan ini menjadi hal yang bermanfaat, dan semoga media pembelajaran apapun itu dapat membantu dalam proses pembelajaran, dalam proses siswa memahami materi, dan juga membantu guru untuk menyampaikan materi.